Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini saya ingin merespon tentang surat eh, Setnek ya, Sekretaris Kabinet nomor 38 tahun 2023 berkaitan dengan larangan pemerintah yang juga sudah diedarkan. Saya dengar pagi tadi dari berita RRI bahwa surat Setnek ini sudah diedarkan ke seluruh kota kabupaten, sekitar 500 kota kabupaten di Indonesia melalui Sekda. Pagi ini katanya akan disampaikan dan disosialisasikan berkaitan dengan pelarangan melaksanakan buka puasa bersama seluruh pejabat negara di lingkungan pemerintah. Yang pertama, surat ini mungkin nafasnya sebetulnya bagus ya, nafasnya, yaitu karena berdasarkan keinginan tidak terjadinya kerumunan. Yang kedua, agar tidak terjadi munculnya kembali varian-varian baru ya karena COVID-19. Meskipun mendapatkan protes dari masyarakat karena bulan November tadi ya baru saja dilaksanakan kegiatan namanya pernikahan anak presiden. Kemudian baru saja juga yang paling terbaru adalah dilaksanakan kegiatan konser Blackpink di Stadion Utama Gelora Bung Karno yang menghadirkan 50.000 orang. Sebelumnya ada konser Dewa 19 ya, konser kangen-kangenan lah isinya. Kalau Dewa 19 di GIS sekitar 65.000 orang yang hadir. Nah, tiba-tiba menjelang puasa kemudian muncul surat edaran ya dari Seknek, Sekretariat Kabinet ya, Sekretariat Kabinet melalui Pramono Anung, surat edaran nomor 38 ya, tepatnya surat Seknek nomor 38 tahun 2023 ya tentang pelarangan. Jadi ini sebagian berpendapat melukai umat Islam ya, yang sebagiannya lagi berpendapat dalam rangka menghindari COVID-19 ya. Nah, ini jadi satu jadi satu anomali. Sementara kita lihat di Bali ya, di Jogja, saya baru pulang dari Jogja. Ya, banyak sekali ya warga dan masyarakat berkumpul ya dalam kerumunan-kerumunan yang besar gitu. Jadi tapi mungkin memang karena jumlah penduduk penduduk muslim menurut data statistik 2020 itu adalah 229 juta. Dan kalau dilaksanakan bersama-sama ya buka puasa bersama, dikhawatirkan terjadinya kerumunan dan juga menimbulkan COVID ya, mungkin saja bisa menjadi masuk akal ya. Tapi kalau kita lihat di Saudi Arabia itu juga sudah tidak lagi diberlakukan, bahkan suntik meningitis juga tidak berlaku lagi ya, termasuk vaksin dan lain sebagainya. Jadi ini juga menjadi satu pertanyaan. Jadi jangan sampai pemerintah dianggap diskriminatif, atau orang menyebutnya justru pemerintahlah yang melakukan politik identitas dalam hal ini ya. Khusus kalau identitas yang ini itu tidak boleh, kalau yang itu boleh ya, dan yang sana bisa, ini tidak bisa dan seterusnya. Jadi polarisasi itu sebetulnya dikembangkan dan dilakukan teorinya oleh pemerintah sendiri ya. Saya sendiri dalam hal ini melihatnya dalam perspektif lain ya. Misalnya begini, di Indonesia itu ya angka kemiskinan 26.360.000. Coba lihat, 36.360.000. Di Indonesia juga data statistik BPS 2020 menunjukkan ada 741.000 ya, tepatnya 741.991 masjid dan musola. Ya, jadi kalau dibagi angka kemiskinan dengan jumlah musola dan langgar ya di Indonesia, itu setiap musola atau langgar itu sekitar 35 orang. Artinya kalau benar ya ingin dilakukan upaya pertama menghindari kerumunan, ya saya mengusulkan lakukan opsi yang kedua, yaitu dana-dana yang tadinya untuk buka puasa bersama itu digunakan untuk ya mendistribusi atau mengentaskan kemiskinan yang setiap masjid atau langgar itu 35 orang gitu ya. Katakanlah pemerintah nggak sanggup tahun ini 35, ya
sepertiganya, misalnya 10 orang gitu ya, melalui anggaran yang tadi dirampingkan, disimplifikasi ya, kemudian dihemat dan lain sebagainya. Ya, ini juga momentum bagi pemerintah, apalagi Kementerian Keuangan, momentum di mana sedang berhembus isu 349 triliun ya dalam transaksi yang mencurigakan. Nah, ini bulan puasa menjadi sarana terbaik bagi pemerintah untuk menggelontorkan dana seperti itu ya, dana-dana yang sangat bermanfaat buat masyarakat ya, tidak perlu berbuka puasa di kalangan pejabat dan pemerintah ya, distribusikan. Apalagi di Samarinda. Samarinda sudah pernah saya hitung ya, angka kemiskinannya 9.032 kepala keluarga berdasarkan Menteri PMK. Kalau versinya Pemkot 9.039. Kemudian ada 1.600-an kepala keluarga miskin ekstrim. Nah, sudah pernah saya hitung, ternyata itu sekitar hanya bisa dihandle oleh 3/4 RT di Samarinda ya, karena berarti kalau 1.600 kan, 1.600 kepala keluarga, RT di Samarinda kan jumlahnya 2.000-an ya. 2.000-an. Nah, berarti kan hanya 3/4 aja ya keluarga miskin di Samarinda berbasis RT gitu. Nah, makanya pernah saya menyinggung atau menyampaikan ya, saya kira dalam perspektif yang lain ya, kalau ini digunakan ya di momentum Ramadan ini, semua dana yang mungkin akan diselenggarakan. Di Samarinda ada 29 dinas dan badan. Katakan 29 dinas dan badan ini setiap menyelenggarakan acara, apakah di hotel atau di tempat-tempat keramaian, sekitar 10 juta. 10 kali 29 berarti ada 290 juta. 290 juta ini kalau diberikan, didistribusi kepada 1.600 kepala keluarga, saya kira Samarinda bisa cepat mengatasi kemiskinan. Jadi dalam perspektif yang lain, satu sisi mungkin ada yang menganggap sebuah kecurigaan ya, surat edaran Setnek 38 tahun 2023. Dalam perspektif yang lain, saya menganggap ini perlu dialokasikan secara lebih baik supaya kemiskinan ini terentaskan di Samarinda dan juga di Indonesia. Ya, kalau di Indonesia tadi takarannya ya ada 26.360.000 dan jumlah masjid dan mushola 741.991 ya. Ini adalah angka yang bagus yang perlu kita tentunya bekerjasama dengan Basnas ya kan, yang tumbuh penyalurannya juga tidak tahu, berikan ya, deliver data kemiskinan ini kepada lembaga Badan Amil Zakat Nasional ya, baik secara nasional, kemudian di daerah dan juga di kita di sini Samarinda dan Kalimantan Timur. Ya, tadi pagi juga saya mendengar dialog bersama Ketua Badan Pengelola Masjid Islamic Center Samarinda. Saya kira ini juga hal yang bagus yang dilakukan. Ya, setiap hari ada takjil, ada buka puasa bersama, bahkan ada itikaf, ada makan sahur dan lain sebagainya. Dan saya yakin ya momentum ini bisa dijadikan. Jadi saya mengambil sisi positifnya, perspektif pemerintah 38 tahun 2023 itu adalah mungkin kita disuruh berhemat, kemudian dana-dana yang dihematkan ini adalah bisa mengentaskan kemiskinan. Dan saya yakin dengan momentum Ramadan ini ya, seluruh warga miskin di Samarinda bisa cepat diintahkan, dengan catatan bahwa semua kita memiliki keseriusan. Belum lagi ada anggaran-anggaran yang saya mengetahui, ada anggaran yang bisa secepat mungkin membuat Samarinda ini tidak ada lagi warga miskin di Samarinda ya, karena banyaknya alokasi yang meleset dan tentu harus dialokasikan kepada yang lain ya, atas arahan dari Kemendagri dan juga beberapa kementerian. Dan saya yakin ya Silpa Samarinda ya, kalau dilakukan pembahasan anggaran perubahan itu akan banyak sekali dana-dana yang dialokasikan. Harus dilakukan realokasi terhadap anggaran ini, dan inilah momentum Ramadan yang bisa kita lakukan. Saya berharap bahwa kita semuanya bisa melakukan secara bersama-sama, dan surat edaran 38 tahun 2023 ini bisa memberikan perspektif positif kepada kita warga Samarinda dan warga negara di Indonesia. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.